Sebenarnya naik tangga tuh ada peraturannya loh Mas. Oh iya. Nah, naik tangga itu ada aturannya nih. 3 step point. Ketika kita pindah tuh 3 tuh harus napak gitu. Orang jatuh dari ketinggian 3,5 meter, itu fatality. Fatality. Nadi besar tuh ada 3, ada di sini, sama di sini. Kalau misalkan kita jatuh, kalau ini terlalu longgar apa terlalu kencang, itu perdana darah kita nggak jalan. Oh. Halo semua, salam sehat. Gimana kabar lu semua? Masih jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan kan ya? Gua Andre Prianto, senang bisa ketemu lu semua di channel Pressroom TV. Masih seputar dunia safety and security. Nah, di episode kedua Extreme Job kali ini kita akan ngebahas kiat-kiat bekerja di ketinggian. Kebetulan kita udah ada sponsor nih. Thank you Irudek. Ini ya, kayak lo lihat nih di belakang gua nih ya. Ini kan ada banyak alat-alat nih buat yang kerja di ketinggian nih. Ya nggak? Sebelum mulai kita intro dulu. Serem bener ya, jatuh dari ketinggian 16 meter gara-gara bersihin AC. Kata orang cari duit gini-gini amat ya. Nah yang lebih gila lagi ini, ada 2 pemuda naik ke atas tower atau BTS setinggi 150 meter tanpa pengaman, cuman buat bikin konten di YouTube. Nyawa kok murah amat ya. Nah, udah bareng gue di sini Om Deddy Simamora. Gua panggil dulu ya, Abrakadabra. Kok gua ada di sini ya? Om Deddy. Mas Andre. Apa kabar Om? Sehat Om? Waduh. Mantap nih. Ya. Nah, gua udah bareng sama Om Deddy nih di sini. Om Deddy apa kabar nih? Baik, Mas Andre. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Om Deddy ini gua undang karena beliau ini expert atau ahli di bidang working at height atau bekerja di ketinggian ya, kira-kira gitu ya. Tepatnya ya. Nah, beliau ini sudah malang melintang di dunia ini sejak 2002, mulai dari perusahaan lokal hingga multinasional. Sudah banyak mengikuti training dan sertifikasi ya, sebagai instruktur bekerja di ketinggian baik di dalam maupun luar negeri. Nah, hari ini Om Deddy bakal sharing sama kita soal pengalamannya dan kiat-kiat bekerja di ketinggian di Extreme Job episode kedua kali ini. Sebelum gua tanya-tanya lebih jauh soal kiat bekerja di ketinggian, ya gua mau tanya dulu nih kesibukan Om Deddy belakangan ini apa? Lagi sibuk apa nih Om Deddy? Iya Mas Andre, ya saat ini salah satu pekerjaan yang saya senangi ya sebagai trainer ya. Sebagai trainer ya? Untuk safety issue ya. Wah iyalah kan pengalamannya udah luar biasa kan. Iya. udah banyak dapat ikut training, dapat sertifikasi, harus bagi-bagi ilmu ya. Bagi-bagi ilmu benar. Iya kan, betul kan. Ini nih mau tanya nih sama Om Deddy, tadi kan seperti yang gue bilang ya, ada orang benerin AC jatuh dari lantai 16 dari ketinggian 16 meter ya. Kemudian ada orang cuman buat bikin konten
naik ke BTS ketinggian 150 meter gitu loh, tanpa mikirin resikonya. Ya. Nah, sebagai orang yang ahli di bidang working at height ya, working at high itu atau bekerja di ketinggian itu apa sih resikonya? Kalau kita melihat tadi studi kasus dari Mas Andre ya, sebenarnya sih bekerja di ketinggian itu ada regulasinya, Mas Andre. Ada regulasinya, itu ada regulasi secara internasional, ada regulasi secara lokal. Mungkin kalau kita lihat secara internasional, mungkin di Europe standar kita sebut dengan IN, Europe Nation, atau di Australia itu kita sebut dengan ada ASINZ. Itu di ketinggian 2 meter itu harus menggunakan safety equipment. Itu di Eropa sama Australia. Wajib ya? Itu wajib. Di Amerika itu 1,8 meter. Oke. Nah, di Amerika itu kita sebut dengan approvalnya ANSI. Nah, kalau kita lihat situ 16 meter, berarti kan harusnya mereka sudah menggunakan fall protection equipment. Di negara kita sendiri ada di Kemenaker nomor 9 tahun 2016 ya. Yeah. Itu sebelumnya memang mengacu kepada US standar ANSI 1,8 meter. Tapi di 2019 pemerintah sebenarnya mengeluarkan peraturan yang lebih tinggi sebenarnya dari Europe dan ANSI. Jadi kalau ada potensi bekerja di ketinggian dan ada potensi jatuh, itu mereka harus menggunakan fall protection equipment. Ya. Sebenarnya kalau kita ngikutin regulasi yang ada, itu kecelakaan itu tidak akan terjadi, Mas ya. Dan kasus ini nggak akan terjadi ya. Kalaupun misalkan mereka ketinggi di 16 meter, mereka menggunakan fall protection equipment dan mereka jatuh, itu akan tertangkap namanya ya. Jadi ada namanya fall arrest ya. Jadi tertangkap. Dan satu lagi itu yang tadi yang membuat konten ya di BTS 150 meter. Iya. Harusnya sih itu udah lebih gila lagi ya mungkin itu ya lebih gila lagi ya. Tapi harusnya sih pengamanannya ya. Bukan. Sebenarnya untuk apa naik ke BTS itu mungkin ada regulasi ya. Mungkin saya nggak tahu, nggak semua orang ke BTS gitu. Nggak semua orang boleh maju ke BTS itu. Mungkin ada. Iya. Karena kalau jatuh dari ketinggian 150 meter ya. Karena gini, berdasarkan Council statistik ya, Safety Council statistik, orang jatuh dari ketinggian 3,5 meter itu adalah meninggal, 85%. Itu data statistik ya dari Council statistik ya. Itu yang itu 85% jatuh dari ketinggian 3,5 meter itu fatality. Iya, apalagi dari ketinggian 16 meter, 150 meter. Apalagi 150 meter lebih fatality-nya lebih karuan. Dari iya. Nah, makanya nih tadi kan ngomong-ngomong ngutip statistik nih. Ya. Gue mau nanya nih Om Deddy nih, karena data BPS tenaga kerja 2015 sih memang. Ya. Katanya jumlah kecelakaan kerja itu mencapai 105.182 kasus. Dari total tersebut, jumlah tersebut 38% kecelakaan pekerja itu jatuh dari ketinggian. Ya. Artinya bisa dibilang nih cukup lumayan ya nilainya 38% ya. Dan bahkan pada tahun 2007 Indonesia itu pernah masuk sebagai peringkat kedua setelah Cina dengan kasus kematian 7 kasus kematian per hari, yaitu jatuh dari ketinggian. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin Om Deddy punya data yang lebih baru nih, tapi intinya ini masalah serius gitu loh, maksud saya, ya kan, jatuh dari ketinggian itu. Apalagi tadi udah disampaikan sama Om Deddy bahwa Indonesia tuh sebenarnya secara regulasi ketat, kok masih bisa gitu loh. Gimana Tom? Iya, mungkin ini rahasia umum ya di BPJS rahasia tapi umum. Menarik nih ya. Iya. Accident di accident kita nggak ngomong hanya working in height ya. Iya. Accident confined space itu banyak perusahaan itu sebenarnya yang tidak melaporkan. Nah, itu kalau BPJS itu berarti yang dilaporkan. Yang tidak mungkin akan lebih besar dari data statistik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari BPJS itu berarti kan data yang orang lapor ya, tercatat kan orang lapor. Tapi kalau kita lihat dari 2015, 2016 sampai 2000 yang pernah saya baca sampai 2020 itu sekitar 35 sampai 40% ya. Berarti
rata-rata setiap tahun sama ya. 30, iya betul. 35 sampai 40% dari kecelakaan kerja itu adalah bekerja pada ketinggian. Jadi termasuk bekerja ketinggian itu termasuk risiko yang sangat tinggi ya. Itu yang dilaporkan ya. Yang dilaporkan. Berarti ada kemungkinan jumlahnya bisa lebih tinggi lagi ya. Bisa tinggi. Waduh, ngeri juga ya. Nah, cuman sebelum kita ngebahas tentang kasusnya, bisa nggak Om Didi jelasin nih sebagai seorang ahli nih, apa sih yang dimaksud dengan working at height atau bekerja di ketinggian itu? Ya. Secara umum ya, ini biar yang awam bisa paham nih. Paham ya? Ya, namanya juga bekerja di ketinggian ya. Berarti kita kerja di ketinggian ya. Jadi ada potensi jatuh gitu. Iya. Ya, ada potensi jatuh. Yes, kita sebenarnya kalau kita bekerja di ketinggian, kita kembali lagi ke regulasi yang ada ya. Regulasi itu ada kalau kita bekerja di ketinggian 1,8 meter, kita harus menggunakan safety equipment yang lengkap gitu Pak. Kalau ada potensi jatuh, kalau seperti di regulasi Kemenaker nomor 9 2016 ya, ada potensi jatuh, kita harus menggunakan fall protection equipment. Jadi gini, potensi jatuh itu bisa gini Mas. Kita misalkan di sini nih, ini kan paling cuma 80 cm ya, 80 cm nggak sampai 1 meter. Tapi misalkan Mas Andre benerin lampu pakai ini jatuh, kemungkinan Mas Andre patah tulang mungkin ada ya, ya atau misalkan luka pasti ada luka, ya. Dan itu kan jadi injur lah namanya ya, kecelakaan kerja sebenarnya kalau kita bekerja. Dan sebenarnya di fall protection equipment itu ada Mas, alat kalau kita bekerja di ketinggian yang pendek misalnya ya, yang di bawah. Sebenarnya ada hitung-hitungan sebenarnya. Kapan kita menggunakan lanyard, kapan kita menggunakan SRL begini. Jadi kalau kita menggunakan, ini kalau kita bisa menggunakan ini misalnya, ini namanya SRL ya, self rotating lanyard. Self rotating lanyard ini, jadi kalau misalkan jatuh, dia langsung kunci gitu Mas. Nah, jadi langsung kunci. Jadi misalkan Mas kerja di sini nih, jatuh, Masnya nggak akan ke bawah. Jadi kayak safety belt ya? Yes, correct. Jadi begitu ada apa istilahnya langsung kunci dia, langsung kenceng ya. Ada kejutan ya, gitu terus. Ini salah satu kalau kita bekerja di ketinggian yang syaratnya harus ada ini ya. Ya. Tapi kalau kita misalnya lanyard ya, lanyard ada yang panjang, biasanya lanyard itu 1,8 meter. Saya di sini nggak ada lihat contohnya nih. Oh seperti inilah lanyard. Nah ini lanyard. Ini ya. Ini bisa connect ke harness. Ini kalau kita bekerja di ketinggian 5,5 meter Mas. Nah, kenapa 5,5 meter? Karena di sini ini panjang lanyard biasanya kan 1,8. 1,8. Betul. Terus ditambah ini ada namanya absorbing. Absorbing itu kalau orang jatuh dia seperti per Mas. Gitu. Oh jadi kayak deng kayak ya kayak per. Jadi itu 1,1 ya. Jadi sekitar 2,8 meter tambah tinggi orang, tambah safety factor. Ada hitungannya ya? Ada hitungannya. Ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Untuk jadi bisa pakai ini ya? Ya, pakai lanyard ini itu minimal ketinggian 5,5 meter. Ya. Tapi kalau memang di bawah 5,5 meter, di 3 meter, itu orang harus menggunakan yang seperti ini. Namanya SRL, self rotating lanyard. Ya kebetulan kita representatif untuk merek Hirudek ya. Oke, kita lanjut aja ya. Yang kedua, apa sih sebenarnya syarat-syarat kita yang kemudian bekerja atau berprofesi tadi di bidang ketinggian ya? Ya kita kalau bekerja di ketinggian itu sebenarnya paling kurang kita ngerti konsep ya, konsep untuk bekerja di ketinggian. Dan itu ada namanya ABCR. ABCR. Apa itu? ABCR itu A itu adalah anchor point. Ya anchor point itu tempat memampatkan ya. Anchor point itu salah satunya misalkan tripod seperti yang di belakang Mas Andre itu. Nah itu bisa jadi anchor point. Terus B itu adalah body harness. Body harness itu seperti yang saya pakai nih. Oh, ini body harness ya? B, berarti A anchor, B body harness. C itu adalah connection. Connection itu adalah seperti lanyard, ini adalah connection yang menghubungkan tadi yang menghubungkan antara si harness sama si anchor. Oke. Dan yang tidak penting adalah R, rescue.
Nah, ketika terjadi accident, rescue-nya gimana nih? Nah, sebenarnya konsepnya itu aja sih Mas. Oke, kita ABCR. ABCR ya. ABCR. Jadi kalau kita mengerti itu, sebenarnya kita bisa lah melakukan bekerja di ketinggian. Sebenarnya terlepas dari apapun, mestinya kejadian-kejadian bahwa ada orang jatuh dari ketinggian berapa tadi 16 meter benerin AC, atau yang sebelumnya lagi ada kejadian orang jatuh dari LRT ketika di atas, itu sebenarnya enggak terjadi ya. Di safety itu ada namanya hierarchy control. Hierarchy control itu yang pertama adalah engineering, yang kedua adalah administration, yang ketiga adalah PPE. Jadi sebenarnya PPE itu adalah APD ya, alat pelindung diri yang kita gunakan sekarang. Sebenarnya APD itu adalah pilihan terakhir Mas. Ya, pilihan terakhir dari orang. Tapi kita ada hierarchy control namanya engineering. Tapi engineering ini kan butuh mungkin secara cost besar ya, engineering. Jadi misalnya engineering ini adalah simpelnya, kalau kita tidak perlu bekerja ketinggian, ya nggak usah bekerja gitu. Ya contohnya gitu, engineering. Yang kedua adalah administrasi. Administrasi itu kayak kita masang sign gitu loh Mas. Ya contoh-contohnya gitulah. Nah yang ketiga adalah baru kalau memang kita harus bekerja di ketinggian, baru kita menggunakan adalah APD. Ini sebenarnya adalah pilihan terakhir sebenarnya di safety. APD itu adalah pilihan terakhir. Selama tadi ya, prosedurnya jelas ya. Nah, balik lagi nih, prosedur tadi karena udah dibahas itu, kira-kira apa sih Mas yang harus dipenuhi ini dalam profesi ini, Om Deddy? Kalau kita bicara konsep, sebenarnya di kerja ketinggian ada dua sebenarnya. Fall arrest dan fall restraint. Apa itu? Fall arrest adalah penangkap jatuh. Fall restraint adalah penahan jatuh. Ya, jadi gini, fall arrest itu kapan kita menggunakan lanyard yang ini untuk fall arrest nih Man. Ada absorbing. Absorbing. Jadi ketika dia jatuh, dia akan absorbing ini akan keluar ya. Jadi ketika jatuh dia seperti per gitu loh Pak. Berarti presurnya diredam gitu. Diredam. Terus diredam sama si absorbing. Itu kalau dia bekerja karena ada potensi jatuh. Namanya kita penangkap jatuh namanya Mas. Jadi kalau seperti yang tadi lah, dia di ketinggian 16 meter. Dia menggunakan ketika dia jatuh, dia akan tergantung. Dia akan tergantung. Nah, ketika tergantung baru kita masuk tadi yang ke R, rescue. Yang terakhir. Dan ada namanya fall restraint. Fall restraint itu adalah kita membuat pekerjaan itu dia tidak sampai jatuh gitu loh Mas. Jadi misalkan di atap, kita menahan dia hanya tidak sampai ke ujung, dia hanya sampai ke tengah 2 meter di ujung gitu. Sebelum sampai ke tanah ya. Dan itu tidak menggunakan ini, ada namanya lanyard without absorbing. Tanpa absorbing, jadi dia menahan. Jadi ketika dia jatuh, ketika dia nggak mau ke pinggir, dia nggak sampai ke pinggir gitu. Nah itu secara garis besar konsep bekerja di ketinggian itu ya untuk dua pekerjaan itu sebenarnya Mas. Kalau memang dia potensi jatuh, kita menggunakan yang ada absorbing. Gitu. Jadi ada ininya ya, apakah ada penahannya ya. Gitu. Nah, kalau jenis peralatannya sendiri apa? Ya peralatannya ada di sini semua sebenarnya. Yang paling dasar. Ya peralatannya sebenarnya tadi udah saya bilang ya ABCR. Ya A itu adalah tadi apa? Anchor point ya. Mas Andre ya. Anchor point itu tempat untuk memampatkan. Anchor point itu sebenarnya salah satunya itu tripod, salah satunya nanti bisa habim. Habim itu bisa jadi anchor point. Lalu kita masuk ke body harness. Body harness itu ini. Jadi body harness. Terus masuk ke C, konektor. Konektor itu ada lanyard, ada SRL. Dan tidak kalah penting tadi adalah rescue. Dan untuk pemakaian harness ini sebenarnya ada latihannya sih Mas Andre. Ada latihannya. Contohnya ini kekencangan misalnya. Kekencangan tuh harus 2000 jari gitu. Ya salah satunya begitu. Jadi misalkan kalau terlalu jadi nadi kita tuh kan ada 3 nih Mas Andre ya. Nadi besar tuh ada 3. Ada di sini, sama di sini. Oke. Kalau misalkan kita jatuh, kalau ini terlalu longgar, itu kan terlalu longgar apa terlalu kencang, itu kan kena nadi sini. Bisa nyobek gitu ya?
peredaran darah kita nggak jalan. Nggak jalan. Jadi nadi besar kan ada di sini. Makanya ada satu lagi sebenarnya di regulasi, sebenarnya di harness kita itu harus ada namanya suspension trauma. Jadi suspension trauma itu buat seperti apa tuh? Jadi kalau misalkan dia eksiden ya jatuh, tergantung. Nah, nanti suspension trauma itu dibuka. Jadi untuk bisa minjak gitu loh mas. Jadi menunggu untuk di rescue. Jadi untuk melonggarkan peredaran darah di sini gitu. Ya. Untuk orang bisa sampai kemudian katakanlah bekerja di ketinggian itu ada pelatihannya nggak? Jadi pelatihan itu kan ada yang biasanya kan ada untuk pekerja, ada untuk kompetensi, ada mungkin untuk ada trainer ya. Sebenarnya karena gini, di harness ini kan ada namanya pengecekan mas, pengecekan. Karena ini kan tekstil ya, tekstil ya. Jadi ada harus dicek reguler gitu loh, setiap 6 bulan, setiap 6 bulan. Jadi misalkan di sini kena percikan las, itu sebenarnya harus dibuang mas. Nggak boleh dipakai lagi. Nggak boleh dipakai lagi. Atau pernah jatuh, itu nggak boleh dipakai lagi. Atau kena chemical, itu nggak boleh. Itu ada orang yang kalau kita ngikutin itu ada orang yang mengecek, ada orang safety, safety yang untuk mengecek untuk alat ini masih berfungsi dengan baik apa tidak gitu, apa boleh digunakan sama orang apa tidak gitu. Jadi trainingnya sebenarnya untuk itu pun ada gitu mas, untuk kompetensi. Berapa lama sih biasanya kalau pelatihan gitu? Iya kalau pelatihan ini tuh ya, kalau teori biasanya sehari, biasanya untuk praktek sehari, berarti butuh 2 hari lah mas. Soalnya kan kita lihat kan, ini kita nggak usah ngomong yang berat lah kayak oil and gas gitu ya. Ya kayak orang bersihin kaca aja kan di gedung bertingkat tuh kan pasti butuh ini dong. Nah itu gimana tuh Om Deddy? Mestinya itu kan kejadian itu kan nggak boleh terjadi gitu ya. Ya sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain itu kan ada namanya risk assessment ya Mas Andre ya. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan itu ada risk assessment, pekerjaan ini menggunakan alat yang sesuai apa gitu loh. Ada potensi jatuh nggak gitu. Apakah bisa nggak kita buat dia tidak jatuh gitu loh. Apa kita tahan tapi dia masih bisa bekerja gitu. Berarti sebenarnya kalau kayak kejadian yang orang benerin AC itu kemudian jatuh dari itu dari ketinggian 16 meter, atau yang LRT juga gitu sekitar 6 atau 8 meter, berarti mestinya tinggal kita cek aja ya apakah yang bersangkutan ini mempunyai sertifikasi apa enggak gitu ya. Iya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan ya kita bisa cek mas ya, tapi kan kalau AC kan kadang-kadang rumah tangga gitu kan kita nggak perlu. Nah itu gimana tuh maksud saya? Tapi kan artinya kan juga sama kan, biar gimana pun kan dia bekerja dari ketinggian. Iya, ya kalau secara legalnya ya mereka harus ya. Tadi kalau kita balik ke regulasi, mereka bekerja di atas ketinggian 1,8 meter atau 2 meter harus menggunakan fall protection equipment gitu mas. Kalau kita balik lagi ke regulasi yang government ya lebih ketat lagi tuh. Makanya di perusahaan-perusahaan oil and gas, seperti mining itu mereka selalu ada namanya awareness rutin mas. Biasanya ada awareness rutin. Entah itu misalkan hari ini masalah working at height, mungkin besok masalah gas detection, atau besok mungkin masalah confined space, dan itu biasanya ada awareness rutin sih mas. Itu salah satu tugas dari safety department ya, untuk mendeliver kalau kepada karyawan bagaimana bekerja dengan safely gitu loh pak, Mas Andre. Iya. My name is Asier Sinde, and I am the founder of Sekim International, a business development agency located in Singapore. Sekim International is the regional representative office of IRUDEC, Spanish manufacturer of fall arrest, rescue, and rope access solutions to work safely at heights. We are very, very pleased to have Surya Segarahana as our official partner in Indonesia. And we would like to thank Mr. Surya and the team for the opportunity to be part of the Press Room TV program.
In a nutshell, EduDeck offers a wide range of high-quality solutions at very competitive price points. And we look forward to working with Surya Segarahana to bring EduDeck solutions to industrial users across Indonesia. Thank you very much for the opportunity and stay safe. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Deddy Simamora, seorang expert di bidang working at high atau bekerja di ketinggian. Seperti yang udah gue mention di atas soal kejadian tewasnya pekerja pembersih AC dan pemuda yang nekat naik ke tower, pasti banyak kejadian serupa yang pernah dialami oleh Om Deddy ini dan teman-teman yang bekerja di sektor ekstrim ini. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya yang lebih detail tentang background Om Deddy dan pengalaman apa aja yang sudah beliau dapat selama ini. Bisa diceritain nggak awalnya nyemplung di dunia ini nih? Oh gitu Mas Andre ya? Iya dong, harus cerita dong kok bisa nyemplung gitu sampai sekarang ini gitu. Apakah konsisten atau sempat berubah-ubah jalur? Silakan. Iya. Sebenarnya nyemplung sekalian gitu ya. Iya. Sebenarnya sih basic pengalaman kita di safety ya. Working at height adalah salah satu isu dari safety gitu lah. Ya, working at height itulah salah satu safety. Kebetulan di pekerjaan saya sebelumnya kita bekerja di salah satu perusahaan multinasional company yang bergerak di bidang safety equipment ya. Safety equipment dan karena kita representatif pabrik di Indonesia, kita kita di training untuk bisa lah Mas ya. Di salah satunya adalah working at height. Jadi ada beberapa training yang kita lakukan di luar, ada yang dari manufacturing sendiri, apa dari lokal gitu. Buat saya sih menarik ya. Buat saya sih menarik dan karena kita berbagi. Karena gini, kalau kita berbagi ilmu tuh nggak hilang katanya Mas ya. Betul. Kalau kita ngajar itu ilmu tuh nggak hilang. Betul. Ya, jadi tidak digunakan sendiri maksudnya. Ya, harus itu wajib itu berbagi ilmu. Nah, selama bekerja di bidang safety tadi ya, atau di pekerjaan yang ekstrim ini, ada nggak sih kejadian yang mungkin pengalaman yang nggak pernah, yang sampai sekarang nggak bisa dilupain lah gitu, atau yang berkesan, atau mungkin ada suka duka gitu loh selama ini ya? Oke, yang mungkin yang berkesan itu yang ini ya. Kita pernah ngasih training ya, ini mungkin saya cerita ya. Tapi ini masih tentang ketinggian. Kita ngasih training di salah satu perusahaan mining ya. Perusahaan mining. Waktu itu kita ada tower, kita coba simulasi orang jatuh dan di rescue gitu. Sebenarnya simple sih Mas. Ini kan ada mungkin karena kita kurang training waktu itu ya. Jadi sebenarnya ini ada ini nih. Ini seperti ini. Karabiner. Karabiner ini sebenarnya kalau kita kencangin, setelah kita kencangin, harusnya kita putar sekali gitu. Oh, kenapa ya? Karena ketika kita jatuh, ini tuh si rescue akan susah membuka. Oh, ya, karena tegang tadi. Ya. Makanya ketika kita masang ini sebenarnya dikencangin, diputar sedikit. Sekali aja. Waktu itu kita deploy, orang jatuh, si rescue kesusahan gitu. Kesusahan untuk merescue simulasi gitu. Simulasi ya. Jadi orangnya ternyata masalahnya di sini gitu. Jadi ini salah satu pengalaman aja. Kalau karabiner, kalau kita puter, itu kita harus balikin sekali gitu. Itu masukan juga. Waktu itu kita sempat tergantung, bingung gitu. Karena kita di tower gitu. Rescue-nya juga bingung gitu. Karena nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka ya. Karena kan rescue-nya harus dibuka ininya. Iya. Ya itu salah satu pengalaman yang sedikit memalukan sebenarnya. Itu ya. Kalau suka dukanya apa? Ya kalau sukanya ya kita sering travel ya. Kita sering ke travel ke kadang-kadang ke offshore, ke underground, kemana kita sering travel. Dukanya sih mungkin kadang-kadang jauh dari keluarga aja ya. Itu aja sih. Karena lama ya, nggak mungkin sebentar ya. Kadang-kadang kita kalau ke site itu kan seminggu 2 minggu gitu, kita keliling. Ada pernah lihat kecelakaan kerja nggak? Kalau kecelakaan kerja itu kalau melihat langsung nggak Mas ya. Tapi kalau kita ke site itu sebenarnya sih
ada info, ya seperti saya bilang tadi, info dari dalam. Ini ada kecelakaan, tapi biasanya tidak diekspos, tidak diekspos ke publik. Umumnya rata-rata mas ya. Tapi kita tahu dari internal. Nah gini Om, jadi kan bekerja sebagai representasi produk. Ya. Artinya kan juga bisa dilihat ya dari pembelian volume produk, apakah di situ kita banyak perusahaan mematuhi itu. Sebab kalau dia patuh dia akan beli dong produknya gitu kan, dia akan pakai kan gitu. Ada nggak? Maksudnya kalau lihat dari sisi itu gimana? Biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak kalau kita sebut OGP ya, Oil and Gas Petrochemical, itu biasanya mereka mematuhi sih. Ya perusahaan-perusahaan yang besar ya, biasanya mereka mematuhi. Tapi banyak kalau kita lihat misalnya kalau perusahaan-perusahaan konstruksi, nah itu yang agak bukan safety ya, safety-nya ada tapi mungkin tidak terlalu awareness dari perusahaan-perusahaan yang agak besar itu sih mas. Karena gini, mungkin efeknya ke sini mas ya, kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan kalau terjadi accident itu urusannya panjang gitu. Karena ada audit. Tapi nyawa kan juga urusannya nggak sederhana loh. Ada gitu ya kan, nyawa ini soalnya. Karena tadi begitu jatuh ketinggian berapa meter itu udah pasti fatal. Ya dari statistik 3,5 meter. 3,5 meter ya. Itu fatality. Ya. Nah ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi udah disinggung juga sama Om Deddy nih soal sharing ilmu nih. Nah kira-kira orang yang bekerja di bidang ini perlu nggak sih dapat pelatihan gitu, terus artinya skillnya diasah terus melalui training dan juga mendapatkan sertifikasi. Gimana Om Deddy? Pekerjaan ini memang harus ada selalu rutin ya, ada semacam ya tadi saya bilang awareness ya, awareness ke pihak-pihak yang user lah pekerja. Karena kan semakin kita awareness tiap hari itu kan apa ya kayak brainwash ya, brainwash tapi dalam hal baik gitu. Dan untuk training ya itu juga harus dilakukan ya, karena dengan training kan mereka jadi paham ya, paham apa itu bekerja di ketinggian, regulasi apa yang sesuai. Kalau teknologinya ada perkembangan nggak kalau dalam bekerja di ketinggian nih? Kayak misalnya juga bekerja di gas gitu loh. Oke. Itu secara teknologi ya? Secara teknologi ya, kalau bekerja di ketinggian ini kebanyakan hardware mas ya, banyak hardware ya, hardware. Iya. Tapi ada sih yang kalau kita ngomong ke sistem itu baru masuk ke semacam software ya. Kalau ke sistem, kalau kita ngomong ke sistem, misalkan kita membangun horizontal lifeline di atap misalnya, di atap itu ada horizontal lifeline. Itu kan ada kita mengukur tegangan tali, dan itu biasanya ada softwarenya mas. Jadi ini tegangan ini masih sesuai nggak gitu. Jadi artinya secara teknologi update terus sebenarnya ya? Iya bisa sih. Jadi secara dan untuk menentukan anchor point, anchor point itu kan misalkan gini, beton ini bisa nggak untuk anchor point gitu. Itu ada alatnya sih. Ini berapa kilonewton gitu. Untuk mendeteksi itu ya. Oke, barusan kita dengar informasi dari Om Deddy Simamora bagaimana ngerinya bekerja di sektor ini karena pilihannya nyawa ya, atau cacat seumur hidup ya. Cacat seumur hidup. Ya, karena itu terus-menerus melatih pengetahuan dan kecakapan serta memiliki sertifikasi itu penting. Betul nggak Om Deddy? Penting, Mas Andre. Bagi mereka yang bekerja di sektor yang ekstrim model gini. Oke friend, masih bareng gua Andre Prianto dan Om Deddy Simamora, seorang expert di bidang working height atau bekerja di atas ketinggian. Nah, gua mau ngebahas soal bekerja di atas ketinggian dalam skala yang lebih umum lah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak apa sih? Misalnya contohnya kayak kita benerin genteng rumah, kita benerin toren air, bersihin, atau naik ke atas pohon, atau benerin internet rumah yang rusak atau bocor, macam-macam lah pokoknya. Nah, kita sering dengar nih Om Deddy, ada orang yang tiba-tiba ya kan benerin genteng bocor lagi musim hujan kayak gini lagi kan, naik tiba-tiba kepleset, jatuh, mati, ya kan? Atau tiba-tiba naik ke benerin Ethernet atau lampu, tiba-tiba jatuh, ya kan? Nah,
Gimana tuh kiat-kiatnya nih Om Deddy supaya kita bisa setidaknya yang dasar-dasar lah, biar kita paham lah, untuk menghindari kecelakaan lah ya. Gimana tuh Om Deddy? Oke, ini lebih ke rumah tangga ya. Iya. Aplikasi sehari-hari. Aplikasi sehari-hari ya. Bukan rumah tangga sih. Sebenarnya kalau di aplikasi sehari-hari kan tidak ada pengawas ya. Kalau di perusahaan kan ada pengawas namanya, ada pengawas dan kalau ada eksiden ada audit. Tapi kalau di rumah itu lebih ke orangnya kalau menurut saya ya. Karena kan tidak ada pengawas, tidak ada audit. Tapi sebenarnya kalau bekerja di roof working namanya Mas Andre, roof working, jadi bekerja di roof. Oke. Nah, sebenarnya sih di roof itu bisa dipasang kan angkor point gitu. Jadi angkor ya. Ini untuk jadi angkor dan itu ya kalau kita di rumah kan jarang ya orang di rumah punya ini ya. Pakai ini punya ya. harness ya, punya ini kan atau lanyard, cantolin orang bisa bekerja di sana atau di situ bisa dipasang lifeline gitu. Kalau kita mau di rumah tangga ya. Terus sebenarnya naik tangga tuh ada peraturannya loh Mas. Oh iya. Naik tangga itu ada 3 step point. Oh iya. Jadi harus ada 3. Jadi kan ini kita 4 nih. Ketika kita pindah tuh 3 tuh harus napak gitu. Oh, tangan 2, kaki 2. Kaki 2. Nah, Oke. tapi ketika kita pindah itu nggak harus 1 dulu gitu. Jadi 3-nya tetap gitu. Oh, maksudnya 3 poin itu ada 2 tangan yang pegang Sama kaki 1. sama kaki 1. Baru pindah. Baru boleh pindah. Iya. Dan ketika pindah harus 3 juga. Harus 3 juga ya. Harus 3 juga, Jadi, tetap 3. 2 tangan dan 1 kaki itu harus jadi penopang lah. Jadi kadang-kadang kan begini-gini. Orang kadang-kadang naik udah kayak naik pohon aja ya, manjat pohon ya. Itu ada 3 step Oke, point. nah. Oke, balik lagi tadi mau jelasin yang soal lampu. Lampu. Ya, lampu itu kan ya sekarang udah banyak yang itu ya galah ya lampu. Iya, betul, Tapi betul. sebenarnya kalau kita ngomong ke engineering Mas ya. Kalau tadi kan kita ngomong kalau hierarki kontrol itu ada engineering, ada apa tadi? Administration, ada APD. Engineering itu sebenarnya salah contohnya itu. Misalkan di penggantian lampu, misalkan lampu di jalan lah. Lampu jalan itu kan kalau kita engineering misalkan kita pakai katrol nih, kita turunin lampunya. Jadi lampunya katrol, kita turunin, kita ganti di bawah, kita naikin lagi. Nah, itu engineering sebenarnya Mas. Iya, betul. Itu engineering. Kalau kita bisa melakukan itu berarti kan orang nggak perlu kerja di ketinggian sebenarnya. Iya. Ya kan? Jadi kita turunin lampunya ke bawah, kita ganti lampunya, kita naikin lagi. Nah, itu salah satu engineering. Nah, tapi sebenarnya kalau di rumah ya sekarang sudah banyak itu ya galah untuk mengganti, atau kalaupun naik tangga ya mungkin perhatikan dengan 3 step point tadi. Iya. Ya cuman kan itu ya yang sebagaimana kita tahu ya, orang Indonesia itu kan suka nekat kan kadang-kadang kan. Ya pokoknya dan ada kejadian yang main manjat, karena udah banyak lah kejadian yang orang jatuh itu dari atas atap itu kan. Dan kalau kita lihat kan kuli-kuli bangunan nih sore kan banyak yang kadang nggak proper gitu naik ke atas atap ya kan, cuma pakai kayu-kayu tuh. Nah itu gimana tuh, mestinya kan apapun jenis pekerjaannya ya, mau dia di bangunan atau juga oil and gas yang namanya bekerja di ketinggian, apalagi kalau tadi 3 meter aja fatal gitu kan, mestinya harus dong. Rumah kan kalau bertingkat pun kan pasti lebih dong tingginya dari 3 meter ya. Gimana tuh Om Deddy? Iya sebenarnya sih kalau kita mengacu ke Kemenaker ya, kalau Kemenaker kan berarti ngatur orang yang bekerja di perusahaan Mas ya. Iya. Perlu pengawasan. Sebenarnya kalau peraturan itu kan sudah ada ya. Udah bagus ya. Sudah bagus sebenarnya. Ya, peraturan itu sudah bagus. Sekarang tinggal menerapkan di lapangan. Nah, itulah fungsinya. Implementasinya ya. Iya, fungsinya orang-orang dalam hal ini adalah HSE ya, HSE departemen untuk melakukan selalu rutin awareness, untuk training rutin kepada mereka gitu. Itu akan lebih bermanfaat juga ya Mas Andre. Betul. Nah tadi kan bagus tuh yang kayak naik tangga, stepnya ada 3 step. Itu kan hal-hal yang sederhana tapi orang juga harus tahu, karena kita sering kali kan gitu benerin lampu, benerin genteng, naik ke plafon gitu kan, kita pakai tangga atau kan sama aja kan, lumayan juga keplanting dari plafon 2 meter. Iya kan gitu. Nah kira-kira ada nggak sih yang pernah gagal gitu ketika mereka di training atau sedang
diuji untuk mendapatkan sertifikasi? Ya, sama seperti training-training pada yang lain ya, training safety lain. Itu kan ada pemaparan materi, ada pada sesi terakhir biasanya kan ada tes ya, dan penguji itu biasanya dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga yang mengeluarkan sertifikat. Ya, jadi yang mengeluarkan sertifikat itu kan bukan dari safety provider ya seperti Surya Segarahana nih, yang mengeluarkan bisa aja yang mengeluarkan sertifikat legal itu kan dari BNSP, dan itu kan independen ya, ya bisa aja sih gagal karena dari hasilnya tidak kan ada tes ya, ada tes, dan kalau memang gagal ya mereka harus ngulang lagi gitu loh, Mas Andre. Nah, memang ada sama-sama umum tes yang lain lah, sama training lain ada tes sertifikasi ya dari pihak ketiga gitu. Iya, berarti kalau mereka tidak memenuhi syarat atau gagal dalam ujiannya atau tesnya, mereka harus ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Gitu, karena ini masalah yang sangat fatal ya. Oke friend, itu tadi obrolan gue bareng Om Deddy Simamora, seorang expert atau ahli di bidang working at high atau bekerja di atas ketinggian. Thank you Om Deddy udah bersedia datang nih ke studio Pressroom dan sharing pengetahuan. Semoga tema ini bisa menjadi referensi ya buat teman-teman kita yang bekerja di ketinggian, dan juga buat orang-orang yang ya awam lah tadi, kayak kan menarik tuh tadi kayak soal tangga tuh buat teman-teman dimanapun berada. Gua Andre Prianto, see you around di Extreme Job episode berikutnya pekan depan. Terima kasih, ingat safety first. Thank you Om Deddy. Sama-sama.